Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin berbagi kisah cerita tentang pertama kali kami meruqyah. Ini terjadi sekitar tahun 2009 atau 2010. Itu 10 tahun yang lalu. Ketika itu yang kami ruqyah adalah orang tua sendiri, yaitu mertua. Itulah pertama kali kami meruqyah secara langsung terhadap pasien yang langsung diganggu oleh jin. Ya, gangguannya berupa sudah kesurupan, sudah beberapa kali, dan gangguannya sudah berbulan-bulan. Ya, karena beliau mengalami sakit yang lumayan parah, cukup parah, keluar masuk rumah sakit. Di antaranya yang cukup parah adalah liver. Karena itu anggota keluarga, kerabat banyak yang berikhtiar mengusahakan pengobatan yang kita sebut pengobatan kampung, yang dilakukan oleh orang-orang pintar atau dukun. Jadi karena budaya kita masih kental dengan dunia pengobatan kampung yang dilakukan dukun, maka banyak sekali keluarga yang mengupayakan pengobatan dengan dukun ini. Ada yang membawa ke rumah sakit, ada juga yang membawa dukun ke rumah. Ketika itu ada salah satu di antara dukun itu yang pengakuannya adalah dukun paling sakti di daerah itu, meminta sesajen berupa kambing. Ya, sebelumnya ada yang sudah meminta ayam dipersembahkan ke hutan, katanya karena diganggu pada saat orang tua kami bekerja di hutan, karena kampung kami masih banyak hutan. Jadi mendengar itu, akhirnya kami beranikan diri untuk pulang. Alhamdulillah kami sudah sering membaca buku-buku ruqyah dan melihat video-video ruqyah, tapi memang belum pernah mempraktekkan secara langsung berhadapan dengan jin. Ketika itu kami menyampaikan maksud kepada dukun yang sedang mengobatinya, tapi ternyata dukun itu marah dan sempat mengancam. Ya, ancamannya lumayan keras. Dalam bahasa kami, bahasa kita itu, dia yang membuat pondasi, kita yang menyelesaikan bangunan, itu istilahnya. Kemudian kalau terjadi apa-apa terhadap yang sakit atau terhadap keluarga, dia tidak akan tanggung jawab, itu kata ancamannya. Tetapi kami sampaikan bahwa kami akan meruqyah orang tua kami bagaimanapun risikonya, karena sudah 2 hari atau 2 atau 3 hari dukun itu berada di sana mengobati orang tua kami, tapi ternyata justru semakin parah gangguan jinnya. Ya, beliau sering berbicara dengan orang-orang yang tidak nampak oleh kita, yaitu kalangan jin, kemudian bercerita yang aneh-aneh atau tiba-tiba marah dan sebagainya yang mengkhawatirkan. Maka kami inisiatif untuk bagaimanapun kita akan ruqyah. Akhirnya dukun tersebut menerima walaupun dengan marah. Akhirnya dia pergi. Maka ketika di malam hari sekitar jam 11 malam, saat orang tua kami tidur, ya, kita beberapa orang berinisiatif untuk meruqyah. Ya, ada yang memegang tangan dan ada yang memegang kaki supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seandainya beliau bangun. Mulailah saya meruqyah beliau dari arah kepala. Beliau dalam posisi terlentang. Saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Itu ketika sampai di ayat kursi, baru ayat yang ketiga, bacaan yang ketiga, ternyata jin yang di dalam minta ampun. Dia berteriak minta ampun, ya.
Tapi saya lanjutkan membacanya karena ketika itu belum punya pengalaman untuk berinteraksi dengan jin. Alhamdulillah, akhirnya jin itu keluar dengan cara lewat buang angin, karena pada saat itu perut orang tua kami ini besar, ya, membesar karena ternyata banyak jin di dalamnya. Buang angin dengan bunyi yang lumayan keras. Kemudian alhamdulillah beliau sadar, duduk, kemudian mengatakan, alhamdulillah nak, katanya, jin itu sudah keluar. Alhamdulillah. Inilah pengalaman saya pertama di dalam ruqyah. Ternyata tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, karena dukun itu menginformasikan yang tadi meminta kambing itu bahwa jin yang mengganggu orang tua kami ini jin yang besar, sehingga dia minta kambing. Ternyata dengan ayat kursi, bacaan yang ketiga saja, jin-jin itu minta ampun dan keluar lewat buang angin. Alhamdulillah. Inilah pengalaman pertama kami dalam ruqyah, dan ternyata dukun itu hanya menipu, ya. Tidak ada yang dia lakukan ketika katanya mengobati, kecuali hanya duduk di situ, kemudian tidur dan minta persembahan untuk jin itu. Ya, kita ruqyah hanya sebentar, alhamdulillah jinnya keluar. Nah, inilah pengalaman pertama kita di dalam ruqyah, yang kami ketika itu belum pernah meruqyah sebelumnya, dan alhamdulillah diberikan pertolongan oleh Allah, jin itu keluar tanpa terjadi sesuatu yang di luar kita inginkan. Itulah pengalaman kami pertama kali meruqyah. Dan berikutnya ruqyah yang kita laksanakan ternyata memang menjumpai jin-jin yang lebih keras, jin-jin yang lebih besar, dan melakukan perlawanan. Tetapi insya Allah dengan niat kita yang kuat, kemudian dengan tawakal hanya kepada Allah, tidak ada yang terjadi yang membahayakan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.